Diabetes itu diam-diam merusak, tapi tandanya sering diabaikan. Ada penyakit yang tidak suka ribut, tidak teriak, tidak dramatis, tidak bikin Anda langsung tumbang. Tapi dia kerja lembur setiap hari, pelan-pelan, rapi, konsisten. Sampai suatu saat, Anda baru sadar, kok tiba-tiba ginjalnya bermasalah? Kok luka kecil jadi lama sembuh? Kok penglihatan makin buram? Kok jantungnya kena? Nama pegawai teladan ini adalah diabetes. Diabetes, terutama tipe 2, itu terjadi saat gula darah tinggi kronis karena tubuh itu kurang sensitif terhadap insulin atau produksinya itu tidak mencukupi kebutuhan. Insulin itu ibarat kunci yang memasukkan gula dari darah ke dalam sel. Kalau kuncinya itu bermasalah, gulanya itu numpuk di darah. Dan gula darah tinggi itu bukan cuma angka di kertas lab, dia itu bahan yang mengganggu. Mengganggu dinding pembuluh darah, syaraf, dan organ target. Yang bikin diabetes itu gampang viral adalah karena banyak orang merasa saya selama ini baik-baik saja. Betul, karena pada awalnya memang bisa tanpa gejala. Bahkan ada yang baru ketahuan saat medical check up kantor, atau saat tiba-tiba luka di kaki tidak sembuh-sembuh, atau saat kontrol mata karena buram. Jadi kalau Anda menunggu gejala yang heboh, itu seperti menunggu alarm kebakaran baru bertindak, padahal dapurnya udah bersiap kebakaran dari kemarin. Ada tanda klasik diabetes yang sering disebut 3P. Sering kencing atau poliuria, sering haus atau polidipsi, dan sering lapar atau polifagia. Tapi di dunia nyata, orang sering tidak sadar. Sering kencing dianggap kebanyakan minum. Sering haus dianggap cuacanya lagi panas. Sering lapar dianggap metabolismenya bagus. Padahal kadang itu tanda tubuhnya itu sedang memberi sinyal. Gula kamu tinggi, saya kewalahan nih. Ada juga tanda lain yang sering diremehkan. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Cepat lelah, mudah mengantuk setelah makan. Kesemutan atau baal di kaki tangan. Infeksi kulit atau keputihan berulang. Gatal sampai luka yang sembuhnya itu lama. Dan yang menarik, beberapa orang justru merasa badan itu ringan karena berat badannya turun. Padahal itu bukan tanda diet sukses, itu alarm. Sekarang kita bahas nih, apa yang bikin diabetes itu bukan sekedar urusan gula. Gula darah tinggi kronis itu merusak pembuluh darah besar dan kecil. Pembuluh darah besar, risiko penyakit jantung koroner, dan stroke itu meningkat. Pembuluh darah kecil bisa mengakibatkan kebutaan di mata atau retinopati, kerusakan di ginjal atau nefropati, kerusakan di syaraf atau neuropati. Jadi diabetes itu seperti punya paket combo. Bukan beli satu dapat satu, ini beli satu, bonusnya banyak. Sayangnya, bonusnya ini nggak ada orang yang mau. Bagian yang sering bikin orang kaget, diabetes itu kuat hubungannya dengan penyakit jantung. Banyak pasien serangan jantung ternyata punya gula darah yang selama ini tinggi tapi tidak pernah dicek. Kenapa? Karena kerusakan pembuluh darah itu dipercepat. Kolesterol jahat jadi lebih mudah nempel. Peradangan di pembuluh darah itu meningkat. Dan pembuluh jadi lebih mudah menyempit. Jadi kalau misalnya Anda berpikir, diabetes itu hanya urusan jangan makan manis, itu seperti mengira ban bocor cukup ditambal pakai stiker lucu. Padahal yang dibutuhkan itu adalah perbaikan yang benar. Ada lagi nih yang unik. Pada sebagian orang dengan diabetes, nyeri dada saat serangan jantung itu bisa tidak khas. Bahkan bisa minim nyeri. Karena sarafnya itu udah terganggu. Akhirnya gejalanya itu cuma seperti masuk angin, sesak ringan, mual, atau capek yang tidak wajar. Nah ini salah satu alasan kenapa kontrol gula itu bukan gaya hidup sok sehat, tapi strategi bertahan hidup yang elegan. Terus pertanyaannya nih, kalau saya belum pernah dicek, kapan harus mulai? Kalau Anda punya berat badan berlebih, lingkar perut yang besar, jarang olahraga, riwayat keluarga diabetes, punya hipertensi, kolesterolnya tinggi, atau pernah gula darahnya itu nanggung saat MCU, itu sinyal untuk mulai lebih serius. Dan kalau usianya makin bertambah, risiko juga ikutan naik. Tubuh itu bukan makin tua makin santai, justru makin butuh perawatan rutin. Ada satu hal yang sering disalahpahami. Diabetes itu bukan hukuman dan dia bukan aib. Ini penyakit metabolik yang bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Genetik, pola makan, tidur, stres, aktivitas fisik, komposisi tubuh. Menyalahkan diri sendiri itu tidak akan menurunkan gula darah. Yang menurunkan gula darah adalah keputusan kecil yang konsisten. Dan kalau perlu, dibantu terapi medis yang tepat. Kalau Anda sudah terdiagnosis, targetnya itu bukan sekedar gula turun hari ini, tapi mencegah komplikasi jangka panjang. Nah itu berarti kontrol gula, tekanan darah, lemak darah, berat badan, dan kebiasaan harian itu harus dikontrol. Banyak orang fokus hanya ke obat, padahal obat itu seperti rem, gaya hidup itu seperti setir. Rem bagus tanpa setir, tetap bisa nyasar. Dan soal makanan, Anda tidak perlu hidup tanpa rasa bahagia. Yang perlu adalah strategi.
Porsi, frekuensi, pilihan karbohidrat, serat, protein, dan timingnya itu harus tepat. Tubuh Anda tidak butuh disiksa. Tubuh Anda itu perlu dipahami. Nah, di klinik Kiera, saya sering ketemu orang yang takut makan sampai stres. Padahal, stres juga bisa bikin gula darah naik. Jadi yang dibangun itu pola yang realistis. Bukan pola heroik seminggu lalu tumbang. Kalau misalnya Anda punya kebiasaan ngantuk berat setelah makan, sering lapar cepat, atau lingkar perutnya itu makin ramah padahal aktivitasnya sama, anggap itu undangan untuk cek kesehatan, bukan untuk denial. Denial itu enak di awal, mahal di akhir. Sementara, cek gula itu sebentar, tapi bisa menyelamatkan bertahun-tahun kualitas hidup Anda. Saya ingin Anda ingat satu kalimat ini. Tubuh kita tidak menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk siap lebih dulu. Nah, kalau konten ini bermanfaat, share ya ke orang-orang yang Anda sayangi, biar mereka tidak menunggu komplikasi untuk mulai peduli.